Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi di sesi kali ini. Sesi yang akan membahas mengenai prinsip faktor manusia dan perilaku di dalam K3. Ini merupakan sesi yang bagian dari mata kuliah prinsip keselamatan, mata kuliah di program studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan spesifik membahas mengenai perbedaan pandangan ya dalam memahami kaitan antara faktor manusia dengan safety ya. Nah, ini adalah pandangan yang dikemukakan oleh salah satu ahli di safety yaitu adalah Profesor Sidney Dekker. Jadi menurut beliau ada beberapa hal yang menjadi perbedaan pandangan dalam safety terkait dengan human factors atau faktor manusia di dalam K3 gitu ya. Perbedaan ini terbagi menjadi beberapa poin ya dan dibagi berdasarkan dua periode. Jadi yang pertama ini adalah pandangan pada awal abad ke-20 gitu ya. Jadi pada awal abad ke-20 inilah pandangannya yang ada, dan kemudian pandangan setelah periode kedua abad 20 atau menjelang abad 21. Jadi yang pertama pada periode abad ke-20 awal itu yang menjadi kunci adalah human is a cause of trouble. Jadi dianggap bahwa manusia itu menjadi masalah ya di dalam organisasi atau di dalam perusahaan, sehingga perusahaan atau organisasi itu selalu memandang negatif mengenai manusia gitu ya, dianggap sebagai penyebab dari terjadinya kecelakaan, insiden ataupun peristiwa yang tidak diharapkan. Nah, sementara itu pada abad ke-20 periode kedua atau menjelang ke abad 21 dengan berkembangnya ilmu mengenai faktor manusia dan manajemen, itu sudah berubah pandangannya bahwa manusia itu bukanlah lagi sebagai penyebab dari masalah, tapi justru malah lebih banyak sebagai penerima masalah atau human is a recipient of trouble ya. Ini yang kemudian menjadi perbedaan atau pergeseran pandangan mengenai posisi manusia di dalam perusahaan atau organisasi ya. Kemudian yang kedua, pada awal abad 20 safety intervention gitu ya, atau intervensi dari safety itu menargetkan kepada orang melalui seleksi, training, sanksi dan juga reward gitu ya. Nah, ini yang banyak dilakukan pada awal abad ke-20. Nah, ini kemudian bergeser pada abad ke-20 periode kedua, di mana kemudian dipandang bahwa intervensi safety itu bukan lagi fokus kepada individu-individu, tapi menargetkan kepada organisasi dan juga perkembangan teknologi informasi, sehingga untuk merubah perilaku dari manusia yang ada di perusahaan dan organisasi, itu yang kita intervensi adalah justru malah organisasinya ya, dalam hal ini adalah sistem manajemennya dan juga teknologi informasinya. Kemudian poin yang ketiga ya, di awal gitu ya, disebutkan bahwa kalau teknologi dan juga tugas itu adalah sesuatu hal yang fix atau pasti ya, dan kemudian manusia itu harus beradaptasi dengan teknologi dan juga tugas tersebut. Nah, ini adalah pandangan awal abad ke-20. Sementara di akhir abad 20 perubahan paradigmanya menjadi bahwa teknologi dan tugas itu bukanlah suatu hal yang fix, tapi itu bisa berubah gitu ya, bisa menyesuaikan, dan kemudian teknologi serta tugas itu justru harusnya bisa beradaptasi dengan kekuatan maupun limitasi dari manusia itu sendiri gitu. Jadi ini adalah perbedaan pandangan poin yang ketiga. Poin yang keempat ya, individual difference atau perbedaan individu itu menjadi kunci dari gimana caranya mencocokkan manusia ke dalam tugas-tugas atau pekerjaannya gitu ya. Jadi fokusnya kepada mencari perbedaan individunya untuk kemudian dicocokkan kepada tugas-tugas maupun pekerjaan yang ada di perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, sementara itu ya, paradigma yang baru itu
menggeser pandangan tentang individual difference atau perbedaan individu tadi, ya, dimana menjadi teknologi dan tugas itu justru harus kita manipulasi gitu ya, harus kita manipulasi, harus kita buat itu menjadi error resistant, ya. Jadi teknologinya itu bisa tahan terhadap error yang mungkin muncul, ya, dan juga bisa toleran terhadap error yang mungkin muncul. Jadi disebutkan sebagai error resistant and error tolerant, ya. Jadi fokusnya bukan kepada individual difference, tapi individual difference itu justru dengan adanya individual differences kita harus merancang teknologi dan pekerjaan yang mensupport, ya, supaya teknologi dan pekerjaannya itu bisa memayungi si perbedaan individu ini dan dalam tanda kutip adalah anti terhadap error gitu ya, semaksimal mungkin ya, error, toleran terhadap error dan kemudian resisten terhadap error. Kemudian poin yang berikutnya, problem safety ya, di awal dianggap intervensinya bisa selesai dengan cara mengontrol orang ya, atau humannya. Jadi manusianya yang dikontrol satu persatu gitu ya. Sementara pada pandangan paradigma yang baru itu bergeser bahwa masalah safety itu bisa selesai justru dengan mengontrol teknologi yang ada. Jadi teknologi yang ada itu kemudian bisa membantu manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini konteks lebih luasnya justru membantu organisasi atau perusahaan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, balik ke poin yang kedua dan ketiga ya, bahwa manusia itu memiliki limitasinya. Kemudian poin yang terakhir, pada pandangan awal atau paradigma awal itu psikologi sebagai salah satu keilmuan yang mempelajari tentang manusia itu digunakan untuk mempengaruhi perilaku dari manusia yang ada di organisasi. Ya, dan kemudian perspektifnya jadi kita melakukan rekayasa pada manusia untuk fit kepada sistem yang ada. Nah, pada paradigma yang baru itu berubah menjadi bahwa psikologi kita perlukan untuk memahami mengenai limitasi dan juga kekuatan manusia serta persepsi, atensi, memori maupun juga sampai ke decision making atau pengambilan keputusan dari manusia yang bekerja di dalam organisasi, sehingga kita bisa melakukan rekayasa sistem yang kemudian fit kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan paradigma mengenai memahami dan juga kemudian mungkin membuat program kerja ya dalam rangka kita meningkatkan performa keselamatan dari sudut pandang faktor manusia atau human factors di dalam K3 ataupun safety itu sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk lebih detailnya kita akan menyambung lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua.